Pemirsa, sebuah stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPDN di Pandeglang, Banten diduga membiarkan pengecer BBM memborong bahan bakar jenis Pertalite dan solar. Padahal saat ini banyak pengendara yang kekurangan pasokan BBM jenis Pertalite dampak naiknya harga BBM jenis Pertamax. Sebuah SPDN di Desa Sidamukti, Pandeglang, Banten ini kedapatan membiarkan seorang pengecer BBM mengisi bahan bakar jenis Pertalite ke sejumlah jerigen yang dibawanya. Padahal saat ini banyak warga yang memburu Pertalite karena harga BBM jenis Pertamax ini tengah naik. Menurut pengawas SPDN, pihaknya sempat mengalami kekosongan BBM akibat pihak Pertamina kekurangan armada untuk mengirim BBM. Namun saat ini pasokan BBM jenis solar dan Pertalite sudah terisi kembali dan nelayan sudah kembali bisa melaut. Ada keterlambatan pengiriman karena adanya kekurangan AMT atau armada. Bukan masalah kekurangan stok, tapi kekurangan armada. Imbas kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax, banyak warga beralih ke Pertalite yang harganya dinilai lebih murah. Akibatnya stok Pertalite di sejumlah SPBU di Bali dan Jambi menjadi langka. Demi mendapat bahan bakar minyak jenis Pertalite, kendaraan roda 4 dan roda 2 rela antre berjam-jam di SPBU Jalan Lintas Tengah Sumatera Tebo Jambi. Hal ini terjadi pasca kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Warga pun beralih menggunakan Pertalite yang harganya dinilai lebih murah. Akibatnya, stok Pertalite di sejumlah SPBU cepat habis. Sebagian warga pun mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite. Kelangkaan Pertalite juga terjadi di sejumlah SPBU di Bali. Banyak SPBU kehabisan stok Pertalite akibat ludes diburu warga. Namun ketersediaan Pertalite di terminal BBM Depo Pertamina Manggis, Karangasem justru melimpah. Nantinya Pertalite akan disalurkan ke seluruh SPBU di kawasan ini. Pihak depo mengaku jumlah permintaan Pertalite naik 15% semenjak harga Pertamax dinaikkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan warga di Lumajang, Jawa Timur rela antri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng curah. Tinggi antusias warga membuat jalan desa harus ditutup. Rabu sore, ratusan warga antri minyak goreng curah di kawasan Desa Pulo, Kecamatan Tempeh, Lumajang, Jawa Timur. Mereka rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng curah Rp14.000 per liter dengan maksimal pembelian 10 liter. Jam 2. Ini jam berapa ini? Jam 5. Belum dapat. Mesinnya rusak. Ya kan alhamdulillah bisa ada bapak-bapak yang bisa punya hati. Ibu-ibu ngantri seperti ini kan lebih murah, jadi kan enak buat ibu-ibu, wis enggak pusing-pusing. Meski stok minyak goreng di Lumajang melimpah, kini warga memilih beralih memakai minyak goreng curah karena harganya lebih murah jika dibandingkan dengan harga minyak goreng kemasan di pasaran. Sementara itu di Palu, Sulawesi Tengah, puluhan warga juga rela antri berjam-jam demi mendapat minyak goreng curah Rp14.000 per liter dengan jumlah pembelian yang tidak dibatasi. Berapa liter, Mas? 20 liter. 20 liter. Berapa harganya? Jual goreng 14 1 liter. Oh, gorengannya, jual gorengannya. Bagaimana anunya, Mas, setelah mendapatkan minyak goreng yang harga murah? Alhamdulillah membantu. Meski warga merasa terbantu dan bisa membeli minyak goreng curah murah, namun sayang antrean ini sempat diwarnai adu mulut antar pembeli karena ada seorang ibu yang tidak mengikuti antrian dari panitia. Tim Liputan iNews. Kejaksaan Agung menemukan fakta diduga ada pejabat Kemendak bermain sebagai mafia minyak goreng. Pemberian persetujuan ekspor kepada 2 perusahaan ditenggarai sebagai penyebab mahal dan langkanya minyak goreng di pasaran. Kasus kemahalan dan kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa bulan terakhir perlahan mulai terkuak.
Penerbitan persetujuan ekspor dalam kurun waktu 1 Februari hingga 20 Maret 2022 ditengarai menjadi salah satu penyebab penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng. Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Meskipun tidak disertai penetapan tersangka, Kejaksaan telah menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng ke tahap penyidikan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan ditemukannya fakta hukum ada dugaan gratifikasi dalam penerbitan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan kepada 2 anak usaha perusahaan kebutuhan rumah tangga dan makanan. Penerbitan persetujuan ekspor 2 perusahaan ini dinilai bertentangan dengan hukum karena belum memenuhi syarat distribusi minyak goreng sesuai kewajiban pasar domestik. Sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI Maret lalu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membeberkan alasan kelangkaan minyak goreng. Lutfi mengakui ada pihak-pihak tertentu yang melakukan penyimpangan-penyimpangan di lapangan sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng. Begitu kita bicara dengan Satgas Pangan pertama kali, yang dipunyai oleh Kementerian Perdagangan pasalnya ada 2, yaitu Undang-Undang pasal, kalau tidak salah saya, Undang-Undang nomor 7 dan Undang-Undang nomor 8, tetapi cangkokannya itu kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia dan spekulan-spekulan ini. Meskipun sempat mengaku sudah mengantongi sejumlah target nama yang akan diungkap, namun belum juga terungkap. Lutfi berdalih sudah menyerahkan nama-nama itu ke polisi. Temuan Kejaksaan Agung tentu menjadi tantangan bagi Lutfi dan Kementerian Perdagangan karena membongkar borok dari dalam dan diduga ada pejabat Kemendak yang bermain di mafia minyak goreng. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng membuat Presiden Joko Widodo geram. Selain memberikan penjelasan tentang berbagai kesulitan yang tengah dihadapi, Jokowi juga meminta pembantunya di jajaran kabinet menunjukkan empati kepada rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa. Pusat Layanan Umum Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT KUMKM) Kota Batam resmi beroperasi. PLUT KUMKM ini akan menjadi jendela produk UMKM untuk masuk ke pasar global. Apalagi Batam menjadi wilayah strategis yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Berdiri megah di kawasan Golden City Kota Batam, Pusat Layanan Umum Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (PLUT KUMKM) Kota Batam resmi beroperasi. Di sini berbagai produk UMKM siap dipasarkan dan menjadi sentra para pelaku UMKM untuk berinovasi dan berkreasi serta lebih kompetitif. PLUT KUMKM akan menjadi jendela bagi produk UMKM untuk masuk ke pasar global dalam mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kepulauan Riau. Kementerian Koperasi dan UKM akan memberikan pendampingan mulai dari pelatihan serta pembiayaan dan transformasi digital. Nah, kami akan memanfaatkan betul ini sebagai window untuk produk UMKM masuk ke pasar luar. Apalagi di sini sudah menjadi bagian dari daerah yang turis yang cukup besar, nomor 2 di Indonesia. Sehingga misalnya potensi oleh-oleh saja, kuliner, souvenir, fashion, industri hiburan, ya, ini besar sekali. Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Kemenkop dan UKM juga tengah mempersiapkan standar kualitas produk UMKM. Standar kualitas ini penting dilakukan dalam penerapan strategi mirroring untuk menarik pembeli internasional yang sudah direncanakan berkunjung ke ajang promosi UMKM dengan melibatkan UMKM unggulan dari 7 kabupaten kota di Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Liverpool tumbangkan Benfica 3-1 di leg pertama perempat final Liga Champions. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.